Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum memulainya kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini akan jadi hari berkat buat kami. Sebab itu sebelum kami masuk hari yang baru, kami mau diberkati melalui renungan firman Allah pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, renungan pada pagi hari ini saya memberi judul Bapa yang suka memberi kejutan. Jadi kita baca ayatnya saudara, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan saudara. Renungan pada saat ini ingin memberitahu kepada kita semua bahwa kita punya Bapa di surga yang penuh dengan kejutan buat anak-anaknya, anak-anak yang mengasihinya. Saudara, kejutan adalah hal yang paling disukai oleh kita manusia, saudara. Ketika kita ulang tahun, ada yang kasih kejutan, kita senang banget. Ketika kita apa aja kemudian ada orang kasih kejutan, entah itu besar atau kecil, kejutan itu yang membuat kita kemudian jadi wow gitu. Kita merasa dihargai. Dan saudara, itulah Bapak kita. Bapak kita suka banget memberi kejutan buat anak-anak yang dikasihinya. Saudara, kejutan adalah kesukaannya Tuhan. Memberi kejutan adalah kesukaannya Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memberi yang ala kadarnya, enggak saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi kejutan. Terus saya akan masuk saudara. Semakin kita, biasanya gini, semakin kita mengasihi seseorang atau yang lain, semakin juga kita pengen menyenangkan. Itu yang Tuhan buat. Semakin dia mengasihi kita, semakin dia ingin memberikan sesuatu buat kita semua. Yang kedua saudara, surprise atau kejutan itu suatu yang bukan hanya yang sederhana sekali lagi. Yang Tuhan selalu buat dalam surprise-nya adalah memberikan satu kejutan yang bernilai dan berharga. Yang ketiga saudara, cepat saja. Surprise itu tidak hanya bukan saja menyenangkan buat hati. Satu surprise dan kemudian hati kita senang. Bukan seperti itu aja yang Tuhan buat. Tuhan buat surprise itu kadang-kadang yang luar biasa besarnya. Yang kita bilang, ayat tadi katakan, yang gak pernah dipikirkan oleh kita. Dan Tuhan kasih surprise itu sama kita semua. Saudara, untuk apa Tuhan buat seperti itu? Saya punya pengalaman banyak dengan surprise-nya Tuhan. Pengalaman yang dahsyat-dahsyat dengan surprise-nya Tuhan. Yang pertama adalah membuat saya gak bisa lupa dengan surprise Tuhan itu. Kalau saudara tanya sama saya, kita ngobrol panjang. Kita akan berlama-lama mendengarkan surprise-nya Tuhan. Dan saya akan cerita, akan nggak pernah lupa itu. Tapi yang kedua adalah surprise-nya Tuhan membuat saya nggak bisa diem. Aku nggak bisa diem lagi untuk ceritakan apa yang menjadi surprise-nya Tuhan. Dan luar biasa buat saya. Saya bisa memuliakan Tuhan. Saya ceritakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang dampaknya adalah membuat orang-orang juga mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka memberikan kejutan. Saudara, ada satu ayat lagi. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih baik, lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang berkuasa di dalam kita. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pegolf Amerika yang terkenal. Dia pegolf Amerika. Suatu ketika dia diundang oleh Raja Arab, saudara, untuk bermain di negara Arab. Nah, apa yang terjadi, saudara? Karena saking sukacitanya si Raja Arab ini, dia dengan jet pribadinya menjemput si pegolf ini. Kemudian dia main golf di Arab, saudara. Lebih kurang 1 minggu. Si pemain golf orang Amerika ini dia sangat ngerasa senang banget gitu ya. Dia bisa diundang dengan keramahan daripada si Raja Arab ini. Dan akhirnya mereka berkawan selama seminggu ini. Di akhir dari perjumpaannya orang ini berkata, Raja Arab ini bilang,
ada yang kamu minta nggak dari saya? Dia bilang, enggak lah, bisa ketemu raja aja udah senang saya. Tapi dipaksa, akhirnya dia bilang gini, kalau boleh kasih saya 1 stick golf gitu saudara. Kemudian udah dia pulang. Dia berharap kemudian dapat surat yang akan kasih tahu bahwa hadiahnya sudah dipenuhi oleh Raja Arab ini. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan nggak ada apa-apa saudara. Tapi suatu ketika di waktu yang tepat saudara, tiba-tiba dia dapat sepucuk surat. Dan waktu dia baca surat ini, dia kaget. Dia pikir tadinya paling enggak dia dapat 1 stick golf emas saudara. Tapi apa yang dia dapat saudara, saya tulis seperti ini. Yang dia dapat adalah 1 lapangan golf court gitu saudara, yang di Amerika yang luasnya 500 are atau 232,3 hektar. Dia kaget setengah mati. Dia dapat surprise yang besar dari Raja Arab ini. Saudara, bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita lebih dari Raja Arab saudara. Kalau kita adalah orang yang dikasihinya, dia akan lakukan yang paling baik yang bisa dia buat. Dia akan kejutkan kita dengan kejutan-kejutan luar biasanya. Supaya apa? Supaya kita mengingat akan dia. Supaya apa? Supaya kita memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa Surga. Kami sudah mendengarkan renungan. Engkau adalah Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu jadilah pada hari-hari ini buat kehidupan kami semua. Yang dalam penantian doa mereka, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan memberkati dengan kelimpahan dari surga. Dengan berkat surga yang menjadi bagian buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami masuk ke hari yang baru ini. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya biarlah firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan menjadi kekuatan bagi hidup kita masing-masing. Mari kita sembah Dia. Oh Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku
rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa, supaya kehidupan terpancar senantiasa, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Puji Tuhan. Di hadapan tahta